Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang peradaban Islam pada masa Bani Umayyah sampai dengan Bani Abbasiyah. Perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri Muhammad Asam Basari, NIM 1802010031. Selanjutnya adalah Bunga Isnaini Permata Asih, NIM 1802010026. Selanjutnya yaitu Sofi Ilmi Hasanah, NIM 1802010034. Materi pertama yaitu peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Peradaban Islam di Andalusia dalam perspektif sosial budaya, dari sisi ilmu pengetahuan, tidak hanya dari kalangan muslim sendiri, orang-orang barat pun telah mengakui bahwa sebagian besar dasar-dasar ilmu pengetahuan dilahirkan oleh para ilmuwan muslim. Begitu pula dengan masa kebangkitan Eropa yang tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, di mana para pelajar-pelajar dari Eropa telah dikirim ke Baghdad dan Cordova untuk menggali ilmu pengetahuan di sana. Di bidang-bidang ilmu keislaman, perkembangan sastra dan bahasa Arab secara meluas terjadi pada masa Umayyah. Selain itu, lahir pula ulama-ulama besar. Oleh karena itu, meneliti kembali sejarah Bani Umayyah menjadi penting adanya, sebab peradaban masa kini merupakan bagian dari rantai sejarah yang tidak putus, dan dengan meneliti dan memahami sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah II di Andalusia, kita akan dapat memetakan rentetan sejarah peradaban Islam yang merupakan bagian dari rantai revolusi hingga masa kini. Selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Dalam sejarah peradaban Islam, Damaskus menjadi pusat pemerintahan pertama di luar Jazirah Arabia. Pendiri dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus pada 661 Masehi. Kira-kira 26 tahun sebelumnya, Damaskus sudah berada di tangan Islam, yakni era Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai kelanjutan dari masa Khalifah Rasyidin, dinasti Umayyah menjadikan Damaskus sebagai tonggak peradaban umat Islam. Pada 707, di kota tersebut berdiri rumah sakit sekaligus pusat studi kedokteran pertama. Hal ini atas dukungan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Masa keemasan meliputi Damaskus begitu Sultan Nuruddin berkuasa pada 1154. Pada eranya, banyak masjid, madrasah, dan pusat kesehatan publik dibangun untuk menunjukkan pencapaian peradaban Islam. Demikian pula dengan peningkatan kekuatan militer negara. Adapun aktivitas intelektual di Damaskus pada zaman itu berkembang pesat, antara lain lantaran kontribusi dari dua suku, yakni Bani Asakir dan Bani Qudama. Selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Cordoba. Cordoba adalah suatu kota di Andalusia, berada di sebelah barat Spanyol. Cordoba berdiri di sepanjang tebing sungai Guadalquivir. Sejarah peradaban Islam di Cordoba, Spanyol dimulai pada 169 sebelum Masehi. Dahulu kota ini bernama Iberipart. Dibangun oleh Kaisar Romawi, Cordoba begitu terkenal setelah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi di bawah pimpinan Kaisar Loteo Julius Caesar. Salah seorang panglima militer Romawi juga sempat menaklukkannya pada tahun 45 sebelum Masehi. Penaklukan Cordoba oleh pasukan Tariq bin Ziyad dilakukan oleh perintah Musa bin Nusair, seorang gubernur Afrika Utara.
di bawah pemerintahan Wahid bin Abdul Malik atau Wahid I 705 sampai 715 Masehi dari dinasti Umayyah yang beribu kota di Damaskus. Selain Cordoba, tentara Islam juga menguasai wilayah lain di Spanyol seperti Toledo, Seville, Malaga, dan Elvira. Cordoba menjadi ibu kota kekhalifahan dinasti Umayyah setelah kerajaan tersebut kalah oleh dinasti Abbasiyah. Pusat kekuasaan turut bergeser dari Damaskus ke Baghdad. Dinasti Umayyah yang terusir lalu membangun lagi kekuasaannya di Spanyol. Cordoba dipilih sebagai pusat kekuasaan dinasti Umayyah sejak pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakil atau Abdurrahman I. Selanjutnya pada masa Abbasiyah periode pertama 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode ini disebut periode pengaruh Persia pertama. Pada periode ini pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai pada masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik. Meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang, dinasti Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pada pembinaan, peradaban, dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Walaupun demikian, pada periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas baik dari kalangan Bani Abbas maupun dari luar. Kemudian periode kedua 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 334 Hijriah atau 945 Masehi. Periode ini disebut masa pengaruh Turki pertama. Untuk mengontrol kekhalifahannya, Al-Ma'mun bergantung kepada dukungan Tahir, seorang bangsawan Khurasan yang sebagai imbalan diangkat sebagai gubernur di Khurasan 820 sampai 822 dan jenderal bagi seluruh pasukan Abbasiyah dengan janji bahwa jabatan ini akan diwarisi oleh keturunannya. Al-Ma'mun dan Al-Mutasim mendirikan daya kekuatan bersenjata yaitu pasukan Syakiriyah yang dipimpin oleh pemimpin lokal dan pasukan Gilman yang terdiri dari budak-budak belian Turki. Yang penting dicatat di sini adalah kalau pada masa kejayaan Bani Abbas mendapat dukungan militer dari rakyatnya sendiri. Pada masa kemunduran ini mereka bergantung kepada pasukan asing untuk dapat berkuasa atas rakyatnya sendiri, sehingga pemerintahan pusat menjadi lemah. Masa-masa berikutnya sampai kedatangan kekuatan Bani Buai. Selanjutnya periode ketiga 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Pada periode ini adalah periode masa kekuasaan dinasti Buai dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini juga disebut masa pengaruh Persia kedua. Abu Syuja Buai adalah seorang berkebangsaan Persia dari Dailam. Ketiga anaknya, yang pertama Ali atau Imad al-Daulah, yang kedua Hasan atau Ruk al-Daulah, dan yang terakhir Ahmad atau Muiz al-Daulah, merupakan pendiri dinasti Bani Buai. Kemunculan mereka dalam panggung sejarah Bani Abbas bermula dari kedudukan panglima perang yang diraih Ali dan Ahmad dalam pasukan Makan Ibnu Ali dari dinasti Saman, tetapi kemudian berpindah ke kubu Mardawij. Kemudian ketiga orang bersaudara ini menguasai bagian barat dan barat daya Persia. Dan pada tahun 945, setelah kematian Jenderal Tuzun atau penguasa sebenarnya atas Baghdad, Ahmad memasuki Baghdad dan memulai kekuasaan Bani Buai atas Khalifah Abbasiyah.
Dengan berkuasanya Bani Buwaih, aliran Mu'tazilah bangkit lagi, terutama di wilayah Persia, bergandengan tangan dengan kaum Syiah. Pada masa ini muncul banyak pemikir Mu'tazilah dari aliran Basrah yang walaupun nama mereka tidak sebesar para pendahulu mereka. Di masa kejayaannya yang pertama, meninggalkan banyak karya yang bisa dibaca sampai sekarang. Selama ini, orang mengenal Mu'tazilah dari karya-karya lawan-lawan mereka, terutama kaum Asy'ariyah. Yang terbesar di antara tokoh Mu'tazilah periode kebangkitan kedua ini adalah Al-Qadhi Abdul Al-Jabbar, penerus aliran Basrah setelah Abu Ali dan selanjutnya yaitu masa disintegrasi. Masa disintegrasi merupakan suatu keadaan yang terpecah belah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah-pisah. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah dari pendahulunya. Kehidupan mewah khalifah-khalifah ini ditiru oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Kecenderungan bermewah-mewah ditambah dengan kelemahan khalifah dan faktor lainnya menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat miskin. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional asal Turki yang semula diangkat oleh Khalifah Al-Mu'tasim untuk mengambil alih pemerintah. Usaha mereka berhasil sehingga kekuasaan sesungguhnya berada di tangan mereka. Sementara kekuasaan Bani Abbas di dalam khilafah Abbasiyah yang didirikannya mulai pudar, dan ini merupakan awal dari keruntuhan dinasti ini, meskipun setelah itu usianya masih dapat bertahan lebih dari 400 tahun. Pelajaran yang dapat dipetik dari keruntuhan Umayyah, kita belajar tentang keadilan. Diskriminasi terhadap sesama hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial dan memancing pemberontakan, karena pada hakikatnya manusia tidak pernah tahan terhadap kezaliman. Pada Abbasiyah, kita merenungi kedewasaan bahwa hidup tanpa tantangan hanya akan meninabobokan. Kesuksesan orang-orang besar diawali oleh berbagai tempaan, derajat kemuliaan harus diongkosi dengan masyaqat dan perjuangan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.